Saudara-saudari yang terkasih, saya Roy Marito Sialoho dari Paroki Kuasi Cinta Damai, Kabupaten Batubara. Di video ini, saya ingin bersaksi bahwa mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup saya melalui doa Rosario. Di saat itu terjadi 4 tahun yang lalu. Ibu saya mengalami pendarahan di umurnya yang ke-55 tahun. Awalnya sih pendarahannya kecil. Entah mengapa beberapa bulan ke depannya kami bawa ibu kami ke rumah sakit, dan di situ kami heran, pendarahannya sangat besar dikeluarkan ibu saya. Dan dokter pun memeriksa. Ucapan dokter dibilang bahwasanya ibu ini mengenai kanker serviks. Dan di situ kami pun terkejut dan bingung bersama ayah saya. Kenapa ibu saya kena kanker serviks? Di situ saya sangat bingung bersama ayah dan ibu. Dan di situ pun saya berpikir, kami di situ, di dalam keluarga kami berempat saudara, 3 laki-laki 1 perempuan. Pas di ibu saya sakit, ketepatan saya di situ pula belum sama sekali kerja. Jadi saya berpikir, demi keselamatan ibu saya berusaha harus merawat supaya ibu saya sehat. Itu dalam pikiran saya. Jadi saya terus merawat. Di 4 tahun itu bulan berjalan. Setelah saya rawat, Jok Name udah berapa bulan. Dan di saat itu ada sebulan kemudian ibu saya tambah sehat. Dan dokter pun mengatakan bahwasanya ibu sudah mulai sehat karena ibu hanya mengenai kanker serviks stadium 2. Dan dokter pun hanya memberikan obat. Dan di kemudian harinya dokter menyarankan ibu ini hanya stadium 2. Karena stadium 2-nya itu ya ibu ini nggak pernah dioperasi. Ucapan dokter seperti itu. Jadi yang dilakukan ibu kamu hanya kemo sama sinar. Jadi di situ hari demi hari saya bersama ibu saya terus seminggu mau 3 kali ke rumah sakit. Disuruh dokter bahwasanya ibu sinar harus 38 kali dan kemonya 8 kali. Tiap hari di situ terus saya merawat ibu saya. Bahwasanya saya berpikir mama saya harus sehat. Dan di situ dilalui dia, kemonya sudah selesai, bahkan sinarnya pun sudah selesai. Jadi di kemudian harinya entah kenapa ibu saya di situ sudah sembuh, tiba-tiba dia merasa kesakitan lagi. Kaki sebelah kanan ibu saya membengkak. Padahal penyakitnya pendarahan. Tiba-tiba kaki sebelah kanannya kok bisa membengkak gitu. Bengkaknya pun sangat besar. Dan dokter pun bingung. Semua kami sekeluarga bingung. Kakinya sangat besar seperti, ya maaf katanya, seperti kaki gajah yang sebelah kanannya. Batasnya pun dari paha sampai telapak kakinya aja. Dan dokter di situ mencoba memeriksa apa penyebabnya kakinya bisa membesar gitu. Dan dokter berkata kepada kami, ibu ini bengkak kakinya karena ada cairan dalam kakinya dan juga penyumbatan darah dalam kakinya. Dan di situ selama seminggu
terus berkelanjutan. Dan di situ pun saya sedih melihat ibu saya, kakinya itu membengkak. Sakitnya pun di jam-jam tertentu, seperti di jam 6 sore mau maghrib dan di jam 12 malam. Dan saya pun bingung, kenapa terjadi di jam tertentu itu. Entah mengapa dokter pemeriksa hanya memberi obat saja. Sampai-sampai pun bapak saya dan saya sempat juga emosi melihat dokternya karena cuman obat saja diberi, tapi tidak ada hasilnya. Dan di situ entah mengapa ada saudara dari kampung, mama tua saya datang menjenguk ibu saya. Dan dia pun kaget melihat kaki ibu saya ini tiba-tiba besar seperti kaki gajah. Dan dia berbicara kepada ibu saya, dan dia mengatakan bahwasanya mamamu ini kakinya udah, dokter mengatakan diagnosanya cuma cairan tetapi tidak ada sembuh-sembuh. Ya ujung-ujungnya dia mengatakan gini aja lah, kata mama tua saya, tanyakan aja dulu ke paranormal ataupun orang pintar. Siapa tahu kaki mamamu ini buatan orang ataupun manusia. Jadi saya sempat bingung, apa ada hal yang seperti itu? Jadi saya berpikir lagi dan saya pun berkata sama bapak saya, iya pak, gimana pak? Kita pergi untuk ke sana yang dibilang Mak Tua ini, ke tempat orang pintar itu. Dan bapak saya pun sempat juga bingung. Tapi saya berbalik pikir dan saya mengatakan bapak saya, ya udahlah pak, apa salahnya kita pergi ke tempat orang pintar ini tadi ataupun orang paranormal ini tadi. Dan di situ pun mama tua kami memberikan alamatnya, dan keesokan harinya kami pergi ke tempat paranormal itu bersama ayah saya. Dan di situ saya jumpa paranormal itu, dan dia mengatakan bahwasanya mama saya diguna-gunai oleh orang. Dan saya pun tidak tahu itu orang siapa yang mengguna-gunai mama saya. Dan dia melihat dari siri itu dan melakukan ritual dia. Saya pun sempat tidak percaya hal seperti itu. Tetapi demi kesehatan mama saya, apapun yang saya lakukan demi kesehatan mama saya. Dan di situ dia melakukan sesuatu ritualnya, dan dia mengatakan kalau kalian tidak cepat dek, ibu kalian ini bakal meninggal, diguna-gunai sama orang gak sukai oleh ibumu dalam jangka 40 hari. Jadi saya sempat di situ emosinya, apakah dia Tuhan bisa memberi manusia itu batas umurnya gitu. Jadi saya sempat agak goyang lah pikiran saya. Jadi di situ dia memberi syarat-syaratnya untuk mengobati mama saya. Syarat-syaratnya pun sangat banyak. Paling utama yang sangat ngeri saya dengar itu, disuruh dia syaratnya mengambil kayu kuburan yang umurnya harus setahun. Dan yang kedua, disuruhnya juga untuk mengambil air dari tengah laut. Jadi saya bingung. Wah, syaratnya ini sangat bingung gitu. Posisi kami di kota Medan gitu.
Jadi syaratnya situ ada 14 syarat. Waduh, banyak kali syaratnya ini. Ini entah mengapa gitu. Keesokan harinya saya mengatakan kepada bapak saya, gini Pak, ya udah Pak, yang gampang-gampang aja kita Pak, kita cari syarat-syaratnya. Contohnya kayak demban, kayak kapur, yang gampang-gampang ya. Terakhir kami jumpai ke tukang bunga, bahwasanya saya permintaan yang gampang-gampangnya, ujung-ujungnya dia ditengoknya banyak permintaanku, langsung dihampiri dia saya, bahwasanya mana dek permintaannya tuh dek, ini bu. Terakhir bilang dia, oh iya dek, di sini ada semua syarat-syaratnya. Waduh, saya termasuk bersyukur bahwasanya kayak diberi jalan lagi tuh. Yang aturan saya berpikir, gimana cara ngambil air tengah laut yang disuruh orang pintar ini tadi. Terakhir udah kami penuhi syaratnya, keesokan hari kami pergi. Dan di situ didoakan dia, dan dia pun mendoakan mama saya, dan disuruhnya mama saya berdoa dari rumah sakit. Kami berdoa di rumah orang pintar ini tadi. Dan di situ kami sama-sama berdoa, dan disuruh opung itu lagi pun orang pintar itu tadi untuk membeli telur ayam kampung. Jadi saya penuhi syaratnya dan saya berikan kepada dia, dan di situ kami berdoa bersama. Setelah berapa menit kemudian dipecahkan dia telurnya tuh. Bahwasanya telur yang baru saya beli tiba-tiba warnanya jelek gitu, seperti busuk. Dan di situ saya bingungnya kenapa warnanya berubah. Dan di situ di dalam telur itu ada 2 jarum benda gitu. Aduh. Jadi dia mengatakan jarum itulah yang ada di kaki ibumu, makanya kaki ibumu membengkak seperti kaki gajah. Inilah jarumnya. Dan saya pun di situ melihat memang nyata yang ada di dalam telur itu, bahwasanya ada jarum. Jadi saya sempat berpikir, ibarat kata kayak percaya tidak percaya gitu, yang saya lihat secara kasat mata saya nih. Jadi setelah keesokan harinya, ada seminggu lewat, ya ibu saya langsung kakinya ini kempes. Dan di situ saya sangat bersyukur bahwasanya ibu udah mulai membaik. Jadi entah kenapa di situ pun saya udah merasakan senang dan bahagia lah bahwasanya ibu saya udah sembuh. Tiba-tiba ibu saya jatuh sakit lagi. Padahal di situ udah ada beberapa bulan saya udah senang gitu. Saya udah bisa melakukan aktivitas saya. Dan setelah 6 bulan ke depannya, ibu saya menelpon kembali. Pas saya juga di situ mencari pekerjaan, dan ibu saya mengatakan, "Nak, ibu sakit lagi, setengah badan ibu kok bisa nggak bergerak gitu, rasanya berat," kata ibu saya. Dan saya pun bingung, kenapa kok bisa lagi mak? Iya cepatlah, bahwasanya kau harus pulang ke rumah, karena kita besok akan pergi lagi ke tempat opung itu supaya mama diobatin. Oke mak, siap mak. Dan keesokan harinya saya pergi ke tempat opung itu tadi bersama bapak dan ibu saya. Jadi kami sampai ke tempat opung itu, setengah badan ini tadi dikusut oleh opung itu. Dan entah mengapa gitu, pas dikusutnya selama 30 menit, dan aku pun gak sabar. Opung itu tuh selalu sabar untuk mengusut mama saya. Jadi ada kira-kira 45 menit. Saya bingung kenapa dari badan ibu saya kok ada keluar suatu benda-benda. Itu terdiri dari 3 benda. Aku pun sangat bingung. Kenapa kok bisa terjadi kejadian ini sama keluarga kami? Ya paling
pentingnya kenapa terjadi sama ibu saya gitu. Jadi saya sempat berpikir siapa yang buat. Dan di situ pun opung itu mengeluarkan satu persatu bendanya. Dan ayah saya pun langsung emosi. Siapa yang melakukan hal seperti itu kepada keluarga kami, Pung? Dan opung itu pun menjawab dan berkata, karena emosi bapak saya ini dan dibilang bapak saya siapa yang membuat. Opung itu mengatakan, ya udahlah, yang terpenting Inang ini sehat. Kalau ada pun yang melakukan hal seperti sama kalian yang tidak suka, biarkan aja Tuhan yang membalas. Itu ucapan opung itu. Tetapi bapak saya nggak terima. Terakhir opung itu pun menjelaskan. Jadi jelaskan opung itu kepada bapak saya, bahwasanya coba kau lemparkan dulu mancis kau kepadaku. Dibilang opung itu bapak saya. Jawaban bapak saya, untuk apa, Pung? Udah lemparkan saja, kata opung itu. Datanglah bapak saya, dilemparkan kepada opung itu. Bam! Kena opung itu. Terakhir opung itu membalas lagi. Bam! Kenalah bapak saya. Datanglah opung itu, bahwa saya menerangkan, kalau kau membalas, bahwasanya kau tidak melempar ke aku membalas ke kamu, berarti kita sama-sama melakukan dosa. Itu ucapan opung itu. Jadi bapak saya berpikir di situ, iya, Pung, pasnya itu, Pung. Ya udah, jangan kau membalas, kata opung itu. Kalau kau membalas, orang yang membuat kepada kalian kayak gini bakalan seterusnya nanti seperti itu, kata opung itu. Dan di situ pun udah diberi obat kepada mamak saya. Dan setengah badan mamak saya ini sudah mulai agak bisa digerakkan. Dan saya sangat senang kali udah mulai sehat gitu. Jadi datang lagi cobaan ini tadi kepada ibu saya. Kenapa gitu kok tiba-tiba lagi perutnya lagi mengalami kesakitan. Aduh, ini saya sempat bingung. Nak, perut mama kok sakit kali, nak? Saya pun heran juga melihat perut mama kok bisa besar gitu kan. Jadi saya pun tidak tahu lagi mau bilang apa lagi. Terus saya berusaha, tapi saya tetap berusaha. Jadi tak kenapa saya berpikir langsung, udah mak, ayo kita bawa ya mama ke rumah sakit langsung. Setelah itu kami bawa mama ke rumah sakit, dan di situ mama saya diopname selama beberapa minggu, adalah 3 minggu gitu kan. Jadi pas lah di opname selama 3 minggu itu, udah selama 4 tahun gitu saya membawa ibu saya, dan saya harus semangat bahwasanya ibu saya sehat. Terakhir entah mengapa ibu saya mengatakan gitu, nak, mama mau ngomong samamu. Ada apa, mak? Iya, nak, bahwasanya kamu itu udah capek merawat mama, membawa mama kemana-mana, membersihkan badan mama, memandikan mama. Jadi saya sempat bingung, kenapa mama ngomong seperti itu? Dan saya mengatakan, apalah bedanya waktu kami kecil, kami ada 4, mama yang merawatkan kami, membesarkan kami, membersihkan kami, bahkan sampai sebesar ini, 4-4-nya bisa sebesar ini, mama menjaga kami. Itulah gunanya kami, mak, sebagai anak. Dan di situ pun mama saya langsung terharu dan ketawa. Jawabannya, bagus juga omonganmu, nak ya. Jadi aku bilang sama mama, pantang ngomong seperti itu, mak. Jadi entah kenapa beberapa hari kemudian saya pergi ke kampung, ada mengurus sesuatu. Jadi tiba-tiba
Keesokan harinya mama mengatakan, "Nak, kamu kemana?" Tapi saya harus mengurus berkas-berkas saya, mak. Karena mak, besok saya balik kembali. Jadi datang mama saya, "Oh iya ya, bahwasanya kamu pergi mengurus berkas-berkas itu ya." Itu jawaban mama. Setelah itu saya tinggalkan. Langsung ibu saya tidak bisa ngapa-ngapain, langsung drop begitu. Dan di situ keponakan saya yang menjaga mama saya sewaktu saya pergi. Entah kenapa pun feeling saya memang tidak enak gitu sewaktu saya pergi gitu. Dan ibu saya pun mengatakan, "Jangan tinggalkan mama." Di situ pun saya kayak ada tanda-tanda, tapi ya itulah, karena berkasnya pun penting, saya tinggalkan. Dan selama drop langsung ibu saya memang nggak bisa ngapa-ngapain. Selama seminggu itu hanya air mata dan napas lah yang bisa dikeluarkan mama saya. Dan di situ pun saya serasa mimpi gitu. Banyak kali cobaan yang terjadi pada mama saya ini. Ya sempat seperti itu. Dan selama seminggu itu pun ibu saya hanya mengeluarkan air mata. Tiap malam saya menghapus air matanya. Dan ada 3 hari yang lewat, sempat saya menenangkan diri di depan rumah sakit itu. Dan di situ ada seorang tua, yaitu bapak-bapak, menghampiri saya. Dan dia mengatakan, "Nak, kamu kenapa? Kayak banyak kali pikiranmu." "Iya pak." Dan saya mengatakan, "Iya pak, ini mama saya sakit." "Sakit apa emangnya?" "Awalnya sih pendarahan, itu kanker serviks. Tapi saya nggak terimanya itu pak. Penyakit mama saya ini aneh gitu. Bisa gitu, dari badannya bisa keluar barang-barang, benda-benda gitu. Jadi saya sempat bingung gitu." Jadi jawaban bapak itu mengatakan seperti ini. Memang benar, di dunia ini ada 2 dunia, dunia kita dan dunia tanpa kita lihat. Kutanya samamu, nak, kau yakin gak air putih ini sebagai obat untuk mama? Kata bapak itu kepada saya. Saya mengatakan, "Itu kan pak, air putih biasa." Dan dia langsung mengatakan, "Dari situ pun kau tak percaya bahwasanya air putih itu tidak bisa menjadi obat." Jadi dia mulai menjelaskan lagi, dan saya pun mulai gak mengerti karena pikiran saya udah mulai agak stres lah, karena kejadian yang berturut-turut pada ibu saya ini serasa kayak mimpi. Dan di situ dia mengatakan bahwasanya, "Kau kan nak sebagai anak," dia mengatakan seperti itu, "kalau kau baik sama orang tuamu, kau rajin, contohnya kau servis orang mak bapak sewaktu dia pulang kerja gitu. Jadi suatu ketika kau itu pergi ke pasar sama mama bapak, terakhir kau udah melakukan yang baik sama orang bapak mama, rajin, pas ke pasar ada satu permintaan sama kau, contohnya kau beli barang seperti handphone. Kalau kau minta, contohnya permintaan tadi mau beli HP,
diberi mama sama bapak atau enggak? Cuman dia, saya pun menjawab, ya diberilah Pak, karena kita udah baik. Datang bapak ini dan dia mengatakan, sama seperti Tuhan tadi itu, kalau kau rajin berdoa, bergereja, berdoa pun dengan sepenuh hati, harus ikhlas, yakinlah pasti mama akan sembuh. Jadi di situ pun saya berpikir, pas juga kata bapak ini dalam pikiran saya. Jadi dia mulai menjelaskan lagi dan mulai menenangkan aku lagi. Jadi jawaban nasihat dia seperti ini. Ku tanya sama Muna, kalau memang mama benar-benar diguna-gunai orang, bapak beri contoh sama aku. Kalau apalah barang kesayanganmu. Contohnya HP kan barang kesayanganmu kan, karena itu setiap hari kau pegang, ada sampingmu. Iya Pak. Jadi kalau HP kamu lah dirusak sama orang itu, kau marah nggak? Dibilang bapak itu. Jadi saya menjawab, marah lah Pak. Ya udah, sama seperti Tuhan itu. Kalau ciptaan dia dirusak, pasti diambil dia kembali. Jadi kalau mama pun memang sehat, kita bersyukur. Kalau memang mama sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, ya itu hanya kau berdoa saja. Jadi setelah itu saya berpikir, orang yang bapak-bapak ini gak kenal memberi nasihat gitu. Jadi entah mengapa gitu, saya mulai balik kembali. Dan ada juga yang diberi opung itu obat-obatnya. Dan 3 hari itu datanglah adik mama saya, yaitu tulang saya. Jadi karena dia dilihatnya ada obat-obat dari paranormal tadi itu, dari opung itu, aku beri, oleskan. Tengah malam ini datang tulang itu, dia mengatakan seperti ini kepada saya, nak, karena kau yang telah mengurus kakak saya ini, yaitu mamamu sendiri, dari awal sampai akhir, bahwasanya kau sempat juga menanya ke orang pintar. Jadi tulang mau naik samamu, kau bisa nggak melepaskan segala-galanya, contohnya dari obat-obat dari opung itu. Saya sempat berpikir, kalau saya lepaskan, nanti yang membunuh mama saya ini makin gampang gitu. Saya sempat berpikir agak bimbang, karena memang ada orang tua tadi mengatakan harus berdoa dengan ikhlas lah, harus fokus dengan doa gitu. Jadi saya berpikir, saya ingat omongan orang tua tadi itu. Jadi ucapan tulang saya seperti itu, dan saya mauilah, oke tulang, siap tulang, saya akan lepaskan semua pegangan dari mama, dari opung itu ke mama, dan obat-obatnya pun singkirkan. Iya, datang tulang, langsung bilang tulang lah, berdoa lah. Dan di situ pun saya mulai lepaskan dalam posisi mama yang terbaring, terus hanya air mata dan napas yang keluar. Dan di situ pun saya sempat hampir stres, kenapa mama tidak merespon. Jadi pas di situ anak abang pun mau terdidih. Kakak ipar saya baru melahirkan beberapa bulan gitu. Di situ mau terdidih. Mama saya hari Senin terbaringnya, dan hari Minggunya itu anaknya abang ingin terdidih. Jadi entah kenapa gitu kan, karena nggak ada respon mama saya, cuma karena mama saya udah terbaring gitu seminggu.
berat sekali. Kalau memang mama mau pergi menghadap Tuhan, ya kita harus sama-sama ikhlas nama. Itu saya berikan omongannya di telinga mama saya. Jadi entah kenapa gitu seminggu lalu, kira-kira seminggu lalu lah gitu, saya berdoa terus. Sewaktu bapak-bapak itu mengatakan kau harus berdoa, dan saya melakukan doa rosario. Saya udah lepaskan semua dari opung-opung itu, saya lepaskan semua. Karena tulang juga mengatakan lepaskan semuanya, doa. Dan saya melakukan doa rosario selama 3 hari. Itu saya lakukan jam 12 malam sampai jam 2 pagi, bahkan pun sampai 4 jam, bahkan pun terusnya terus. Karena di situ pun saya nggak berpikir lagi, contohnya demi kesehatan saya tidak saya pikirkan lagi gimana supaya mama saya ini sembuh. Itu dalam pikiran saya, pokoknya mama saya harus sembuh. Karena kalau sempat mama saya pergi, waduh ngeri kali. Kalau di keluarga itu mama sudah pergi gitu kan, saya melakukan berdoa terus. Jadi pas di situ entah kenapa saya berdoa rosario. Terus di situ malam rosario, mama macam ada responnya tapi sangat menyeramkan gitu. Kenapa dia bersuara seperti mengaum kayak suara harimau, tapi posisinya tertidur gitu selama 6 hari. Jadi saya lakukan fokus untuk berdoa rosario, untuk meminta doa dari Tuhan sama Bunda Maria gitu. Saya fokus. Di hari pertamanya mulai agak respon, ada suaranya. Di hari keduanya mulai agak respon lagi. Di hari ketiganya lah. Dan di situ pun gara-gara penyakitnya ini, saya berpikir gara-gara sakit mama ini, yang dulunya rajin ke gereja gak bisa lagi ke gereja, dan saya hidupkanlah. Dan mama saya pun suka juga mazmur, kor gitu, dia ngajari aku. Jadi ku download mazmur dari HP ku dan ku buat HP saya ini, dan saya hidupkan ke telinga ibu saya. Siapa tahu ada respon gitu kan. Dan contohnya saya lakukan juga kebaktian, ya seperti contohnya ada pastor yang lagi marjamita gitu, saya letakkan di samping kupingnya. Itu selama seminggu, sewaktu dia tidak berdaya lagi. Jadi selama 3 hari itu saya lakukan doa rosario, dan pas ketiga harinya itu suara mama saya aneh gitu, seperti suara ruangan yang rumah sakit itu, seperti bulu saya merinding. Tapi saya tetap fokus dengan doa rosario tadi, fokus terus. Dan entah mengapa suara mama ini mengaum, yang seminggu nggak berbicara, tiba-tiba keluar mulutnya nganga dan mengaum gitu, tapi posisi matanya tertutup. Di situ saya melakukan dengan doa rosario ini sangat hebat lah. Di situ tiba-tiba keluar dari tubuh mama saya seperti roh halus lah. Dan itu dilihat oleh anak namburu saya. Dia bisa melihat seperti itu. Dan di situ pun saya mendengarkan seperti suara perempuan gitu, suara ya katanya si Kunti lah gitu kan, ketawa-ketawa dalam ruangan itu. Tapi saya tetap fokus. Dan di situ saya buka lagi
pastor berjamita di jam 12 malam itu. Dan di situ saya tidur. Entah kenapa kelang 1 jam kemudian kayak ada seperti mendorong saya, bangun, dan mengatakan bangun. Dan di situ saya bangun. Terakhir di situ tiba-tiba ibu saya bergerak gitu, mata terbuka. Waduh, di situ saya sangat senang gitu. Wih, ibu, mama udah sehat gitu, kan. Entah kenapa dia terbangun jegang-jegang gitu. Rupanya entah kenapa di situ jegang-jegangnya pun aneh gitu. Jegang-jegang kayak tersetrum, tapi matanya tetap peletot gitu. Padahal di situ udah senang aku. Terakhir dia jegang-jegang, kelang 5 menit udah mulai diam. Tapi mata mama saya udah terbuka selama seminggu. Telah terbuka kembali gitu. Tapi tidak ada apanya, cuman pandangan ke depan aja. Di situ pun saya udah senang gitu kan, mama saya udah mulai apa. Entah kenapa di situ di hari Minggu itulah Tardidi, anaknya abang, terbukanya matanya mama pas di hari Sabtu. Dia jatuh sakitnya tadi, drop tadi hari Senin. Jadi saya dengan doa rosir tadi itulah selama 3 hari bisa gitu mama terbangun gitu, mata terbuka. Dan di situ pun dalam pikiran saya kayaknya diberi kayak Tuhan memberikan penghiburan lah pada saya, karena saya pun berpikir gimana mama saya harus sembuh. Saya pun berpikir Tuhan memberikan penghiburan pada saya. Dan di situ pun saya mulai teringat lagi, karena pas ditardidinya anak abang, mama saya tadi itu biarpun nggak ada fokus matanya untuk melihat, hanya ke depan aja, mama saya pun bisa melihat anak abang tardidi, yaitu pun Pahopu Paguaran gitu kan. Jadi dilihat mama saya lah, dan di situ pun mama saya jatuh air matanya gitu kan. Saya usap lagi sampai air matanya. Jadi entah kenapa kejang-kejangnya ini setiap jam selalu kejang-kejang gitu. Waduh. Jadi pas keesokan harinya disitulah detik-detik ibu saya mau pergi lah. Di situ pun memang pun dokter mengatakan ibu ini pun harapannya sudah kecil gitu. Dan saya pun berpikir lah gitu, aduh berkali gitu kan. Dan di situ pun mama saya terbangun, rupanya hanya melihat Pahopunya aja lah, kayak menurut feeling saya lah gitu. Jadi disitulah sangat sedih yang kurasakan kepergian ibu saya gitu. Waduh, disitu sangat kayak mimpi lah gitu kan. Tapi itulah kepergian dari ibu saya yang saya dapat. Itu adalah mujizat dari doa Rosario ini bisa membangkitkan ibu, membuka mata ibu saya selama seminggu gak terbuka gitu. Dan satu pun ada juga saya berpikir kayaknya orang tua tadi itu yang tidak saya kenal tadi itu ibaratkan titipan dari Maha Kuasa yang menguatkan saya, karena saya sempat putus harapan. Karena gimana lah, kalau kita tanpa seorang ibu itu ibarat ke makanan tanpa garam gitu, hambar rasanya. Jadi ya itulah, karena saya
pikir itu tadi yang dibilang orang tua itu, ya kalau kita percaya kepada Tuhan, itu tadi yang dibilang dia tadi itu, contohnya kalau barang itu barang kesayangan kita dirusak, ya contohnya sama seperti Tuhan, ciptaannya dirusak pasti diambil kembali. Ya logikanya saya pun setuju juga omongannya. Dari situlah mulai saya rasakan gitu kehebatan doa rosario ini. Dan di situ memang doa rosario juga menguatkan tubuhku. Namanya pun kita menjaga orang sakit, ya apalah tidur ayam lagi di bantal. Waduh. Jadi di video ini saya mendapatkan mukjizat dari doa rosario ini. Doa rosario inilah menguatkan iman dan kepercayaanku, karena Tuhanlah segala-galanya. Contohnya pun kalau ada sahabat ataupun saudara yang mengalami seperti saya, jangan kita langsung percaya kepada itu tadi, orang pintar tadi. Yakin, berdoalah, karena saya sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kalau kita memang ikhlas untuk berdoa di hadapan Tuhan, contohnya pun kita meminta tolong kepada Bunda Maria melalui doa rosario ini, pasti permintaan kita akan dikabulkan. Karena doa rosario itu sangat hebat. Memang Tuhan tidak melaksanakan, contohnya hari ini kita minta, hari ini terjadi, itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Sekarang kita yang harus sabar. Jadi nasihat saya buat teman-teman semua, kalau ada masalah seperti saya ini, cobaan lah gitu, cobaan yang berlarut-larut gitu. Dan satu pun saya mendapatkan juga, kalau ada kita dendam ke orang, ya, dan ada juga orang tua mengatakan kepada saya, kalau kita dendam kepada orang, jangan kita balas dengan dendam itu tadi. Bila perlu kita doakan. Di situ saya dapat makna dari orang tua tadi. Biarpun ada yang tidak suka pada kita, dan itu tadilah sama contoh seperti ibu saya, itu tadilah percaya kepada Tuhan. Jadi saya Roy Marito Shalom berbagi cerita kepada teman-teman semua di video ini. Terima kasih dan salam damai.